Cuma istilah definitif kata-kata Nur Muhammad itu baru muncul pada Syekh Sahal Al-Tustari. Jadi ini ya beliau sufi dari Persia, kelahirannya Tustar, daerah Iran. Beliaulah orang pertama yang menggunakan istilah dan merumuskan konsep Nur Muhammad. Jangan salah, kalau teman-teman baca sejarahnya Syekh Sahal ini, beliau ini sudah jadi sufi sejak balita. Umur 3 tahun sudah belajar tasawuf pada pamannya. Kalian umur 3 tahun masih umbelen, masih ngiler, masih tidak karu-karuan. Syekh Sahal ini sudah belajar tasawuf pada pamannya. Dan nanti banyak cerita-cerita karomah-karomah beliau. Kalau kalian kan kalau cerita senengannya karomah-karomah. Ada banyak. Ada yang bilang beliau ini kuat tidak makan sampai 70 hari. Tidak usah ditanya kenapa begitu. Itu namanya karomah. Ya kalau masuk akal saja ya namanya bukan karomah. Di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Ada terkenal sekali satu ketika beliau berdoa, ya Allah, anugerahilah aku kemampuan melihat rasa lapar sebagai rasa kenyang, demikian juga sebaliknya. Karena baik rasa lapar maupun rasa kenyang itu semuanya darimu. Nah itu menarik ya kalau pakai teori pikiran kemarin, apa-apa ya dari pikiran sebenarnya. Kan banyak cerita-cerita orang itu bisa tidak makan apa-apa karena terjebak di mana. Saya pernah baca zaman penjajahan Jepang itu ada orang yang karena terkurung di jadi romusa, tidak ada makanan, sampai yang dimakan itu pasir dan batu bata. Sehingga sampai merdeka pun dia masih punya kemampuan makan batu bata itu. Loh ternyata bisa. Tidak terbayangkan ya, mungkin kalau ke belakang keluarnya semen, keluarnya makanannya batu bata. Tapi bisa. Syekh Sahal Al-Tustari juga begitu, dikenal kuat menahan lapar. Ada cerita satu ketika orang pingin nguji, apa bener orang ini memang tidak makan, ibadah terus. Ternyata pernah pula, ternyata makan. Tapi bukan makan sembarang makan. Jadi ada riwayat satu ketika orang yang sekian lama meneliti itu melihat di satu malam saat beliau ibadah malam, Syekh Sahal ini tiba-tiba muncul dari pintunya masjid itu datang seekor kambing. Entah dari mana. Yang oleh Syekh Sahal terus diajak ngobrol, bicara dengan bahasa Persia. Di riwayatnya memang diajak ngobrol dengan bahasa Persia, mungkin kambing Persia. Kalau kambing Jawa mungkin diajak ngomong bahasa Jawa. Nah, setelah itu Syekh Sahal ngambil gelas, kemudian dari kambing itu beliau mendapat susu dan diminum. Jadi ternyata ada karomah yang lain. Jadi beliau tidak nyari makan, tapi makanannya datang. Ini kan prinsipnya para sufi, orang-orang yang sudah ada di makom tajrid, itu dia sudah tidak mikir dunia lagi karena dia pasrahkan sepenuhnya urusan dunianya pada Allah.